Masih dengan saya di sini Mr. Kuntul jalan-jalan. Baik, di sini saya akan mengungkap sebuah misteri di balik keris makam orang kayu hitam. Di sini telah terjadi suatu penampakan yang begitu aneh, di mana keris makam orang kayu hitam sering muncul di ketika malam hari dan di mana masyarakat sering menemui hal itu. Baik, di sini saya akan menelusuri lebih lanjut dengan rekan saya di sini dengan Bapak. Iya Pak, silakan dengan Bapak siapa di sini? Oke, dekat kamera Pak. Dengan Bapak Andi. Iya. Dengan siapa saya bicara? Dengan Ustadz Maulana, Pak. Ustadz Maulana. Baik, di sini saya akan menanyakan sebuah kejadian kisah misteri keris orang kayu hitam itu bagaimana itu Pak? Bisa terjadi sebuah penampakan keris di malam hari sebagaimana menakutkan orang-orang yang ada di sini Pak. Ya, waktu perang zaman penjajahan, Pak. Waktu peperangan itu biasanya kan keris dipakai dengan orang Jawa, alat perang Jawa. Jadi apakah yang dimiliki oleh keris itu Pak? Apakah sebuah kemampuan yang dahsyat ataupun keajaiban-keajaiban yang ditimbulkan? Oh, itu sangat bisa, Pak. Kekuatannya sangat bisa. Nanti kita ambil kalau bisa ya, Pak ya. Baik pemirsa, itulah tadi penyampaian dari narasumber kita dengan Ustadz Maulana, di mana sepertinya keris ini mempunyai suatu kekuatan yang dahsyat. Mungkin Bapak Andi bisa menambahkan bagaimana kisah sejarah dari keris makam orang kayu hitam ini Pak. Iya, gini Pak ya, sejarahnya yang saya tahu gitu Pak ya. Iya Pak. Sejarahnya itu lumayan mantap ya keris ini. Ya. Jadi bisa banyak digunakan soalnya kan. Jadi seperti itu Pak. Jadi apakah di sini keris itu menampakkan lalu sebagaimana orang-orang ini Pak meminta ataupun menjadikan tempat ini sebagai pemujaan gitu Pak? Nah itu sih jadi Pak, dikarenakan gini Pak ya, kan banyak orang tahu karena keris itu sangat sakti gitu kan. Kan banyak orang yang ingin memiliki keris itu Pak. Gitu lah. Baik Pak, terima kasih atas penyampaian. Itu tadi pemirsa sebuah penyampaian dari rekan saya yaitu Saudara Andi, dan dia menyampaikan bahwasanya keris ini sering dijadikan suatu tempat pemujaan. Dan seperti kita ketahui bersama itu hal yang musyrik. Langsung saja kita menuju ke lokasi di mana keris itu berada. Kamera, ayo, monggo Pak. Oke, kamera, kita menuju ke lokasi. Mungkin sebagian ada yang mempersiapkan. Baik, disinilah lokasi sudah dekat di mana terletak sebuah keris itu. Mungkin keris ini sangat Baik pemirsa, langsung saja kita menuju di mana tempat itu, di mana kerisnya itu berada. Langsung saja kita menuju ke lokasi. Sebelumnya Mungkin ada penyampaian dari Ustadz Maulana. biar saya terang dari sini dulu ya. Baik, Pak. Iya. Masih sebelah sini. Sepertinya pemirsa, Ustadz Maulana sedang melakukan interaksi dengan aura-aura yang ada di sini. Mari kita saksikan bersama. Astagfirullahaladzim. Baik pemirsa, itulah tadi sebuah penampakan. Jangan terlalu dekat, biar saya ambil. Mungkin Ustadz Maulana akan mengatasi ataupun menetralisir apa yang terjadi di sana. Sebuah keris apa mana itu? Apa yang Ustadz lihat? Mungkin pemirsa bisa kita saksikan bersama bagaimana Ustadz Maulana sedang menetralisir keris. Apa yang Ustadz rasakan? Sangat kuat, energi natural sangat kuat. Baik Ustadz, silahkan dinetralisir terlebih dahulu. Tolong supaya mundur keadaan sebelumnya. lebih aman. Iya. Baik Ustadz, bagaimana? Keadaan sudah aman? Bisa langsung ke sini. Baik. Mungkin bisa dijelaskan oleh pemirsa yang ada di rumah. Ya. Ini keris kayu hitam. Ini keris yang dipakai zaman penjajahan waktu perang era ke-2000. 45 mungkin. Iya, mungkin dari itulah. Coba kita lihat dalamnya. Jangan terlalu dekat, nanti Baik, di sini berbahaya. Ustadz Maulana akan menetralisir dulu.
sepertinya bisa dilihat dulu oleh Bapak. Sepertinya ini sangat menarik Pak ya. Iya. Baik, mungkin bisa dimasukkan lagi Pak. Halo. Baik, mungkin ada yang disampaikan oleh saudara Andi. Apakah keistimewaan dari keris makam orang kayu hitam ini? Iya, biasanya Pak, keris ini sering digunakan oleh zaman penjajahan dulu Pak ya. Soalnya area-area sekarang ini sering mencari keris ini karena kegunaannya yang banyak mungkin Pak. Oh, jadi Pak, zaman dahulu orang-orang itu menggunakan keris ini sebagai ilmu kebal untuk melawan para Itu penjajah. betul gitu ya. Pak. Betul sekali ya. Bisa saya tambahkan nanti kalau Baik, bisa saya ambil, kita masukkan ke orang Bapak identitas. baik Pak. Jadi seandainya ada orang yang menemukan ini, apakah orang itu sanggup untuk memelihara keris ini? Tidak, Pak. Setiap tahun atau setiap abadnya, Pak, biasanya keris ini dikasih makan. Seperti itu Pak. Ya kalau nanti kita lihat lebih lanjutnya, Pak. Mungkin pemirsa di sini Ustadz Maulana akan memvisualkan isi dari keris ini ataupun penunggu dari keris ini. Mungkin Ustadz Maulana bisa menetralisir ataupun memvisualkan dari apa yang ada dalam keris itu. Monggo Pak. Kita perantarakan saja kepada orang. Oke, mungkin di sini pemirsa kita bisa lihat bersama bahwasanya di sini ada salah satu narasumber yang kita sudah masuki. Mungkin di sini Ustadz Maulana bisa menanya. Baik, dengan siapa saya bicara? Soeharjo. Baik, mungkin Soeharjo. Mungkin Ustadz Maulana bisa menanyakan sesuatu yang lebih dalam lagi. Sebelumnya kita bawa ke sini dulu, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa saya berbicara? Dengan Bapak Soeharjo. Dengan Bapak Soeharjo. Ya, ini Bapak Soeharjo masuk ke sini ini maksudnya apa ya, Pak ya? Untuk melihat keris saya. Itu tuh keris Bapak atau keris Bapak tunggu? Keris Bapak tunggu. Itu adalah majikan saya. Baik, di sini saya ingin menanyakan, apakah keistimewaan dari keris itu? Apakah itu bisa menjaga dari diri Anda dari serangan-serangan musuh? Keris itu adalah keris yang sangat sakti yang diberikan kepada saya. Bukannya kesaktian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu keris itu memiliki kelainan dari yang lain. Mungkin Anda bisa terangkan salah satu kekuatan dari keris itu? Keris itu bisa muncul di suatu tempat mana saja yang dia inginkan. Baik, mungkin Ustadz Maulana ada yang ingin ditanyakan lagi ataupun dari saudara Mas Andi. Iya. Silakan Mas Andi. Oh iya. Sebelumnya saya minta maaf ya, Pak. Bukannya keris itu memiliki kekuatan, tapi sekarang masih bisa digunakan atau tidak? Jika orang itu kuat menggunakannya, bisa digunakan saja. Apakah ada orang yang kuat memakainya? Tidak ada. Ya udah, dengan Bapak. Pak. Baik, apakah keris ini sering digunakan untuk hal-hal yang jahat gitu Pak? Seperti dengar-dengar saya di sini mendengar bahwa keris ini digunakan dengan tidak baik, seperti halnya masyarakat setempat ini memuja gitu Pak dengan keris ini. Itu tidak bisa digunakan oleh hal-hal yang sangat jahat. Itu adalah keris yang sangat baik. Baik, konon dulu ceritanya dalam sejarah Pak, keris makam orang kayu hitam ini sangat berguna untuk membantu dalam zaman peperangan. Dari para leluhur kita dulu menggunakan keris ini, apakah dia itu cukup diletakkan saja lalu dia itu berjalan sendiri ataupun istilahnya tuh Pak, dia itu sesuka sendiri itu menghancurkan musuh? Keris itu dijaga oleh seseorang. Ya Seseorang udah. teman. Kita ambil dulu, Pak. Nanti kita lainkan orangnya, Pak. Iya. Baik pemirsa, itulah tadi penyampaian Woi, dari salah satu. itu Pak. Baik, di sini kita lihat bersama pemirsa, ada salah satu narasumber kita yang kerasukan. Baik, dengan siapa di sini saya bicara? Kali
kalian mengganggu di sini? Assalamualaikum sebelumnya. Waalaikumsalam. Nama bapak siapa ya? Saya Madarko. Kalian terlalu berisik di sini. Jangan ganggu di sini. Baik Mbah. Mbah di sini merasa terganggu. Apa yang telah kita lakukan sehingga bisa mengganggu Iya, Mbah Darko? kalian di sini terlalu berisik. Tapi kan kami cuma mengorek informasi-informasi, Pak. Benar Mbah di sini. Itu tidak terlalu perlu bagi kalian. Bagi kami perlu, Pak. Saya tidak mau menjawab semua pertanyaan kalian. Baik, mungkin di sini Mbah kita saling berbagi informasi mengenai keris makam orang kayu hitam ini. Apakah dulu benar keris ini sangat berguna dalam Saya tidak mau penjajahan? menjawab semuanya. Kalian tolong pergi dari sini. Ya, kami cuma mau tanya ini. Iya, saya tidak mau menjawabnya. Baik pemirsa, ternyata narasumber kita dari Mbah Darko tidak mau menjelaskan apa yang telah terjadi dengan keris makam orang kayu hitam ini. Mungkin di sini mungkin Ustadz Maulana langsung saja untuk menetralisir keadaan supaya tidak terjadi hal-hal seperti Baik, pemirsa, itulah tadi penyampaian dari Mr. Kuntul Jalan-Jalan di mana lokasi ini berada di Singkut 4 City. Letaknya di Provinsi Jambi. Mungkin Ustadz Maulana akan menyampaikan pesan-pesannya sebelum kita lanjut ke episode yang berikutnya. Mungkin sebelumnya, Pak, keris itu harus dijaga atau dimasukkan ke museum Baik. Iya, Pak. agar enggak ini, Pak. Enggak jadi Pemakaian, salah guna gitu, iya, Pak. betul sekali. Ataupun pelencengan dalam pemakaian. Oh iya, Pak. Ya bahaya tuh, Pak, soalnya, Pak. Itu saja dari saya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak Ustadz Maulana, Pak Andi. Iya. Baik pemirsa, itulah tadi penyampaian dari Bapak Ustadz Maulana dan Bapak Andi. Itulah dibalik kisah misteri keris makam orang kayu hitam. Pesan saya, jangan salah mempergunakan barang ataupun sesuatu, karena kekuatan yang paling agung adalah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap bersama kami di Mr. Kuntul Jalan-Jalan. Au 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 au.